Saya Edi Kusmawandi dari kelas reguler manajemen sore. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah pemasaran 2. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya menjaga loyalitas seorang pelanggan terhadap bisnis kita. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang konsumen atau pelanggan merupakan aset penting bagi jalannya bisnis kita. Dan bagaimana caranya agar si konsumen tersebut tidak ingkar atau tidak pergi meninggalkan kita, yaitu dengan memberikan kenyamanan, pelayanan yang baik. Dan bagaimana caranya, yaitu poin yang pertama, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap konsumen kita. Komunikasi yang baik seperti mudah dimengerti, tutur sapa atau tutur kata yang sopan, kemudian konsisten dalam melayani seorang pelanggan. Daripada itu juga kita harus transparansi terhadap bisnis kita kepada konsumen gitu. Jadi harus ada keterbukaan. Selain itu juga kita harus istilahnya cepat tanggap ketika konsumen memesan produk jasa kita atau ingin jasa kita, maka kita harus dengan cepat melayaninya. Kemudian adanya inovasi. Inovasi ini bisa membuat seorang konsumen tidak merasa gabut, tidak merasa bosan terhadap bisnis yang kita jalankan, terhadap bisnis jasa yang kita berikan terhadap konsumen. Jadi tidak terlalu monoton seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam sebuah bisnis, peran penting siapa yang menentukan suksesnya atau majunya sebuah bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, seluruh anggota memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah organisasi tersebut. Tapi ada yang lebih penting, yaitu adalah tentang peran seorang pemimpin daripada organisasi tersebut, di mana pemimpin bukan hanya sekedar nama ataupun jabatan untuk memimpin organisasi tersebut, melainkan seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi, bukan hanya memberikan visi dan misi saja, melainkan akan dibawa kemana gitu arah lajunya organisasi tersebut. Jeleknya ataupun baiknya organisasi tersebut, bagaimana seorang pemimpin memimpin organisasi itu, di mana pemimpin juga harus mengenal pribadi bawahannya gitu atau pribadi anggotanya, karena dalam suatu organisasi bukan hanya seorang pemimpin yang berperan penting, melainkan juga anggotanya juga harus diarahkan dengan baik oleh seorang. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ketiga, yaitu hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam komunikasi integrasi pemasaran, di mana suatu komunikasi yang baik akan memberikan feedback kepada pelanggan juga yang baik seperti itu. Pandangan pelanggan juga atau pandangan seorang konsumen juga akan baik terhadap bisnis yang kita dalam hal identifikasi komunikasi. Dalam mengidentifikasi komunikasi ini kita harus benar-benar tahu bagaimana komunikasi yang baik yang harus kita jalankan. Kemudian untuk mengembangkan komunikasi yang sedang kita jalani dengan seorang pelanggan, apa maunya dan seperti apa ya, memahami proses pengambilan keputusan seorang pelanggan. Untuk menjalankan suatu usaha, ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam integrasi komunikasi, yaitu yang pertama adanya nilai kejujuran. Ketika kita memberikan suatu produk atau jasa kepada seorang konsumen, maka kita harus memberikan apa adanya, kenyataannya seperti apa jasa kita dan seperti apa produk kita, agar tidak mengecewakan seorang konsumen. Kemudian adanya nilai ketulusan, di mana tidak ada keterpaksaan, di mana tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Setelah itu yang ketiga ada nilai keadilan. Ketika seorang konsumen memiliki produk dari kita atau membeli membeli sebuah jasa dari kita, maka harus ada keadilan, di mana seperti ada barang yang rusak atau jasa yang kurang sesuai terhadap seorang konsumen, maka harus ada keadilan, di mana contohnya seperti adanya uang kembali atau adanya jasa pengganti ataupun barang pengganti. Kemudian adanya nilai kepercayaan. Nah, ini juga sangat penting. Ketika seorang konsumen kehilangan kepercayaan terhadap bisnis kita, maka si konsumen tersebut akan beralih dari produk kita atau dari jasa kita kepada jasa yang lainnya, seperti itu. Maka di sini diperlukan nilai kepercayaan dari konsumen ataupun dari kita terhadap konsumen, mencakup yang tadi nilai kejujuran, ketulusan, dan juga keadilan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Contohkan satu bisnis yang mengenalkan pemasaran terbaru. Seiring perkembangan zaman, berbagai cara pemasaran pun dilakukan oleh seorang pebisnis, ya. Mulai dari peralihan dari media offline ke media online, kemudian ada juga penambahan dari media offline pun ada, kemudian online-nya pun ada. Contohnya yaitu sebuah bisnis makanan yang dikembangkan iklannya atau yang dikembangkan pemasarannya melalui media influencer. Nah, sekarang media influencer itu sangat diburu oleh beberapa pembisnis makanan dan juga pembisnis seperti selain makanan, ya, alat-alat kecantikan ataupun pakaian dan juga kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi bisnis sekarang itu banyaknya menggunakan influencer. Contohnya seperti seseorang melakukan bisnis sebuah makanan, mereka menyewa influencer gitu, atau membeli jasa sebuah influencer untuk membrandingkan atau mengiklankan produknya tersebut kepada masyarakat luas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.